Primo. Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Andromeda Rizal kembali menyapa Anda. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi arus mudik dan titik keramaian di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Langsung saja pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta masih terus berlangsung dan dipadati oleh ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih di atas rata-rata di hari biasanya. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat telah mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.131 pesawat. Tujuan favorit penumpang mulai Bandara Soekarno-Hatta masih didominasi oleh tujuan ke Bali, kemudian Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Bahkan di malam hari Natal, Bandara Soekarno-Hatta di malam harinya pemirsa masih dipadati oleh ribuan penumpang. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang pada malam hari untuk pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mulai mengalami penurunan karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada 3 hari yang lalu. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada pekan depan seiring banyaknya yang melakukan cuti akhir tahun. Untuk memastikan kenyamanan perjalanan Anda, kami baru selalu menjaga Pemirsa, arus libur Nataru masih terus berlangsung dengan berbagai destinasi, salah satunya di wilayah Puncak Bogor. Sementara arus penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara masih terus terlihat di Bandara Kupang El Tari. Untuk mengetahui kondisi terkini pemirsa dan lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat dan di Bandara Kupang, Nusa Tenggara Timur El Tari, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Indira Pramesti dan juga Ferdinandus. Kita akan sapa terlebih dahulu Indira. Indira, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok? Selamat pagi Andro, saat ini saya melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat, di mana saat ini lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak sudah terpantau padat dan berdasarkan data yang kami peroleh dengan data terakhir pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, bahwa jumlah kendaraan yang melintas dari Simpang Gadok ke arah Puncak terdapat 9.684 kendaraan. Sedangkan dari arah sebalik ya, dari Puncak menuju ke arah Jakarta terpantau masih lancar dengan kendaraan yang melalui jalan tersebut sejumlah 4.786 kendaraan. Dan karena adanya kepadatan dari Jakarta menuju Puncak nantinya akan dilaksanakan one way yang nanti akan dilaksanakan pukul 7:30 waktu Indonesia Barat atau pukul 8. Dan apabila lalu lintas terus mengular dan menyebabkan kemacetan, maka one way akan terlaksana lebih awal daripada jam seperti biasanya, yaitu pukul 7:30 atau jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini terpantau memang lebih ramai daripada biasanya karena memang hari ini merupakan diprediksi akan menjadi puncak keramaian ke arah Puncak yang juga akan berlanjut hingga besok hari Sabtu 27 Desember 2025. Dan untuk arus baliknya nanti akan diprediksi akan terjadi dari arah Puncak menuju Jakarta setelah libur tahun baru berakhir. Dan untuk saat ini pengendara dihimbau untuk terus memantau informasi lalu lintas dan tentunya mematuhi arahan petugas yang di lapangan demi keamanan dan juga kelancaran bersama. Dan apabila pengendara mengalami kelelahan, di sini juga sudah ada pos untuk beristirahat yang berada di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Kembali ke studio, Andro. Baik, dari Indira kita beralih ke Ferdinandus. Ferdinandus, bagaimana pantauan penumpang di Bandara El Tari Kupang pagi ini?
Ya, Andromeda, selamat pagi. Dapat saya laporkan bahwa untuk hari ini aktivitas penerbangan maupun arus penumpang masih tampak normal terlihat di Bandara El Tari Kupang. Nah, untuk hari ini sendiri diprediksi penumpang yang datang maupun berangkat berkisar 3.000 penumpang. Artinya untuk dominasi penumpang pesawat sejauh ini didominasi oleh penumpang dengan kedatangan. Jadi bisa ditotalkan jika dari H-3 atau tanggal 22 Desember hingga tanggal 25 pada hari Natal kemarin, total penumpang berjumlah 16.992 penumpang dengan didominasi oleh penumpang kedatangan berjumlah 9.656 penumpang dan untuk penumpang yang berangkat berjumlah 7.336 penumpang. Sementara untuk pagi ini sendiri sudah ada sekitar 5 penerbangan yang datang maupun yang berangkat di El Tari Kupang. Jadi Andromeda bisa diinformasikan bahwa untuk penumpang pesawat sendiri, puncak arus penumpang sendiri terjadi pada H-3 atau pada tanggal 22 Desember kemarin dan didominasi oleh penumpang kedatangan. Sementara diprediksi arus penumpang sendiri akan kembali melonjak setelah liburan tahun baru, di mana nanti akan didominasi pula oleh penumpang keberangkatan yang artinya penumpang sebelumnya yang datang, mereka akan kembali melakukan aktivitas mereka setelah libur Natal. Dan untuk pantauan saat ini, posko siaga Bandara El Tari Kupang pun tetap siaga dengan memantau dari pagi pukul 5.30 pagi hingga pukul 10 malam, di mana tim posko utama sendiri terus memonitor dengan Airnav maupun BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca, apalagi kondisi cuaca saat ini dalam kondisi mendung dengan hujan ringan, sehingga tim posko utama pun terus memantau, memastikan agar keamanan dan kenyamanan penerbangan tetap berjalan lancar. Ya, Andromeda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferdinandus melaporkan langsung dari Bandara El Tari Kupang dan sebelumnya ada Indira Pramesti melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, rekan. Pemirsa, kepadatan penumpang juga terlihat di Stasiun Pasar Senen, Kamis malam. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 16.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Para calon penumpang memilih melakukan perjalanan pada hari Kamis dengan harapan kepadatan sudah menurun bila dibandingkan dengan puncak arus libur Nataru tanggal 24 Desember yang lalu. PT KAI Daob 1 Jakarta pun mencatat sebanyak 13.511 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen. Sementara sebanyak 16.000 penumpang meninggalkan Stasiun Pasar Senen dengan berbagai kota tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dalam periode masa angkutan Nataru sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, lebih dari 645.000 tiket ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta masih menyediakan sekitar 300.000 tiket bagi masyarakat yang baru akan merencanakan perjalanan. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta di malam perayaan Natal ramai cenderung padat di kedua arah. Volume kendaraan menuju kota Bandung terlihat lebih padat dibandingkan menuju arah Jakarta. Misalnya saja di kilometer 79 tol Cipularang wilayah Maracang, Purwakarta, kepadatan kendaraan terutama dari arah Jakarta untuk menuju Bandung sekali melambat karena banyaknya kendaraan besar yang melaju lebih pelan. Arus lalu lintas didominasi oleh bus dan mobil pribadi berplat nomor Jakarta. Pada malam perayaan Natal di hari Rabu malam, pemirsa, masih dimanfaatkan warga untuk pulang kampung maupun berlibur ke wilayah kota Bandung. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan terpantau memasuki wilayah kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Arus lalu lintas padat merayap yang didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar kota Bandung. Jasa Marga mencatat hingga Rabu malam lebih dari 35.000 kendaraan memasuki kota Bandung.
Update terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Holiday Travel. Saya Romeda Ariza mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Brimo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.